Guru itu kan pahlawan ya, mereka yang melindungi masa depan anak-anak kita. Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran siapa yang melindungi guru? Pertanyaan simpel, tapi penting banget. Nah, sekarang akhirnya ada jawaban. Ada sebuah terobosan, peraturan baru di Indonesia yang khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan itu. Yuk, kita bedah bareng-bareng aturan main baru ini. Dan ini bukan pertanyaan main-main loh, karena selama ini jawabannya tuh kayak nggak jelas, abu-abu. Makanya kita sering banget dengar cerita-cerita miris kan, guru diintimidasi, diperlakukan nggak adil, bahkan sampai kena kekerasan. Cuma gara-gara mereka lagi kerja, lagi menjalankan tugas. Nah, peraturan baru ini datang untuk mengubah semua itu. Oke, kita mulai dari bagian pertama, panggilan untuk perlindungan. Pertanyaannya, kenapa sih peraturan ini sampai harus ada? Jawabannya sebenarnya simple banget, tapi juga mendalam. Karena ada kebutuhan yang super mendesak akan rasa aman. Rasa aman yang harusnya jadi hal paling dasar di sekolah kan? Coba deh kita lihat tujuannya. Ini keren banget. Kata kuncinya itu bukan soal prosedur yang ribet atau birokrasi, tapi dua kata sederhana, rasa aman dan nyaman. Ini langsung nunjukin kalau fokusnya tuh ke manusianya, ke para guru dan tenaga pendidik. Inilah bisa dibilang jiwa dari semua aturan yang bakal kita bahas. Oke, jadi apa sih sebenarnya arti perlindungan di peraturan ini? Nah, di pasal 1 dijelaskan dengan sangat jelas. Anggap aja ini kayak payung hukum yang kuat banget. Payung yang otomatis kebuka waktu guru atau staf sekolah lagi ada masalah pas kerja. Definisi ini nih yang jadi fondasi dari semua pilar perlindungannya. Terus gimana cara mewujudkan perlindungan ini? Ternyata, ini bukan cuma satu aturan aja loh. Perlindungannya itu dibangun di atas 4 pilar yang kokoh. 4 pilar ini saling menopang, biar nggak ada celah sama sekali. Yuk kita kupas satu-satu, apa aja sih pilar keselamatannya? Pilar yang pertama, dan ini yang paling dasar, perlindungan hukum. Ini ibaratnya perisai utama. Perisai yang melindungi guru dari macam-macam serangan, mulai dari kekerasan fisik, ancaman, sampai perlakuan diskriminatif yang bisa datang dari mana aja. Bisa dari murid, orang tua, masyarakat, bahkan dari birokrasi sekalipun. Dan coba lihat deh, cakupannya itu luas banget. Ini bukan cuma soal kekerasan fisik kayak pukulan ya. Peraturan ini juga melindungi dari kekerasan psikis, kayak penghinaan, terus perundungan atau bullying, bahkan sampai kekerasan seksual. Kebijakan yang diskriminatif juga bisa dilawan sekarang. Wah, ini sih komprehensif banget. Pilar kedua, ini soal profesi. Jadi perlindungan ini ngejaga biar karier guru itu aman, biar mereka nggak bisa dipecat sembarangan gitu aja. Terus ini juga soal kompensasi atau gaji yang layak. Dan yang nggak kalah penting, mereka dijamin bisa bebas berpendapat secara profesional. Nggak perlu takut lagi dilecehkan cuma karena ngasih masukan. Lanjut ke pilar ketiga, ini fokus ke lingkungan fisik kerja. Gampangnya gini, sekolah itu harus jadi tempat yang aman. Titik. Jadi ini melindungi dari resiko kecelakaan, kebakaran, bencana alam, sampai lingkungan kerja yang nggak sehat. Ini kan hak dasar banget ya, dan sekarang ditegaskan lagi dalam hukum. Dan pilar keempat, ini dia yang sering banget kelewat. Hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi, peraturan ini secara resmi mengakui kalau karya-karya guru, misalnya buku yang mereka tulis, modul ajar yang mereka bikin, atau inovasi lainnya itu adalah aset berharga. Dan aset itu harus dilindungi. Wah, ini bentuk penghargaan yang penting banget buat kreativitas para pendidik. Oke, kita udah tahu nih apa aja bentuk perlindungannya. 4 pilar tadi kan? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bakal ngejalanin ini semua? Karena kan peraturan di atas kertas yang nggak ada artinya kalau nggak ada yang menegakkan. Nah, disinilah muncul peran super penting dari Satuan Tugas Perlindungan, atau kita sebut aja Satgas. Dan Satgas ini bukan cuma buat pajangan ya, tugas mereka itu benar-benar nyata. Mereka yang bikin program perlindungan, mereka yang advokasi atau ngebantuin, mereka yang sosialisasi. Dan yang paling penting, mereka ini adalah pintu utama buat menerima dan menindaklanjuti semua laporan pengaduan. Mereka ini ujung tombaknya deh. Terus siapa aja sih yang ada di dalam Satgas ini? Nah ternyata Satgas ini ada di banyak level. Ada yang dibentuk sama Pemda, lewat Dinas Pendidikan di provinsi atau kota kabupaten. Terus ada juga di level nasional yang dibentuk kementerian. Bahkan organisasi profesi guru juga bisa bikin Satgas sendiri. Tujuannya apa? Biar gampang, biar guru bisa lapor ke tempat yang paling dekat sama mereka. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian paling praktis. Kalau amit-amit ada guru yang kena masalah, harus gimana? Lapor kemana?
Nah, yuk kita urutkan alur laporannya satu persatu. Ini penting banget buat kita semua tahu. Prosesnya tuh dibuat biar simpel dan jelas. Gini alurnya. Pertama, laporan atau pengaduan masuk dan diterima. Kedua, Satgas langsung turun tangan. Mereka periksa masalahnya, cek buktinya. Ketiga, setelah dianalisis, Satgas bakal kasih kesimpulan plus rekomendasi harus ngapain. Dan terakhir, yang keempat, rekomendasi itu wajib ditindaklanjuti. Jadi, setiap laporan itu ada kepastiannya. Nah, ini nih yang perlu dicatat baik-baik. Peraturan ini tuh nggak langsung main bawa-bawa masalah ke pengadilan. Jalan utamanya itu justru non-litigasi, alias diselesaikan baik-baik dulu lewat jalan damai. Tujuannya ya mediasi, cari kesepakatan. Pengadilan itu jadi opsi paling terakhir kalau emang jalan damai udah buntu banget. Jadi, kalau mau lapor, pertama kali harus kemana? Ada dua pilihan pintu utama nih. Bisa ke organisasi profesionalnya, misalnya PGRI, atau bisa juga langsung ke Satgas yang dibentuk oleh Pemda setempat. Ini adalah langkah pertama untuk minta bantuan. Nah, perhatiin bagian ini. Ini penting banget. Ada batas waktunya. Jadi, kalau laporan, misalnya ke organisasi profesi, nggak ditanggapi dalam waktu 3 hari kerja, si pelapor bisa langsung eskalasi atau naik banding ke Satgas Pemda. Adanya batas waktu, ini penting banget, biar laporan nggak dicuekin atau didiamkan aja. Terus gimana kalau di level daerah juga mandek? Tenang, masih ada jaring pengaman terakhir. Kasusnya bisa langsung dibawa naik lagi ke Satgas level nasional yang ada di kementerian. Ini adalah benteng terakhir, yang mastiin nggak ada kasus yang menguap gitu aja di tengah jalan. Oke, kita udah bedah semua detailnya, dari pilar-pilarnya sampai cara lapornya. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti semua ini buat dunia pendidikan kita? Apa ini artinya kita lagi masuk ke sebuah era baru buat sekolah-sekolah di Indonesia? Ada satu angka penting yang perlu kita ingat, 18 bulan. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah deadline atau tenggat waktu yang dikasih ke pemerintah pusat, daerah, sampai organisasi profesi buat ngebentuk satgas mereka. Adanya deadline ini nunjukin keseriusan. Implementasinya nggak bisa ditunda-tunda lagi. Pada akhirnya, yang kita bahas ini tuh lebih dari sekedar dokumen hukum kan? Ini adalah sebuah janji. Janji untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, lebih terhormat, dan lebih profesional. Lingkungan di mana para guru bisa ngajar dengan tenang, merasa dihargai, dan yang paling penting, merasa aman. Jadi mereka bisa fokus ke tugas mulia mereka, yaitu membentuk masa depan Indonesia. Tapi tentu aja peraturan sebagus apapun di atas kertas itu baru langkah awal. Pertanyaan terbesarnya sekarang ada di pundak kita semua. Gimana caranya supaya semangat perlindungan ini benar-benar hidup di setiap sekolah? Supaya terasa di setiap ruang kelas di seluruh Indonesia? Karena pada akhirnya, mengawal janji ini adalah tanggung jawab kita bersama.